KPK memasukkan nama tersangka pemberi keterangan palsu Miriam S. Haryani dalam daftar pencarian orang atau DPO. KPK telah 2 kali melayangkan surat panggilan kepada Miriam untuk melengkapi keterangan penyidikan dugaan kasus korupsi mega proyek KTP elektronik, namun Miriam selalu mangkir. Revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu batal disahkan pada bulan April 2017 akibat deadlocknya pembahasan sejumlah isu-isu krusial. Pelaksanaan pemilu serentak 2019 terancam jika revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu tidak kunjung selesai. Ribuan orang dan karangan bunga terus membanjiri kompleks Balai Kota Jakarta. Tidak hanya warga Jakarta, warga dari berbagai daerah pun juga berdatangan mengucapkan terima kasih kepada Ahok Jarot. Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Prime Time News. Program ini akan memberikan informasi kepada Anda mengenai isu-isu besar yang terjadi sepanjang hari ini. Kami akan menyajikannya kepada Anda dengan mengemas makna dalam sebuah berita. Saya Robert Haryanto. Dan saya Kania Sutisnawinata akan menemani Anda selama 90 menit. Beberapa masalah tentang molornya pembahasan RUU Pemilu di Parlemen menjadi topik pertama yang akan kita bahas bersama dengan Ketua KPU RI Arief Budiman. Bagaimana strategi KPU menghadapi banyaknya agenda pemilu yang tersandra oleh kepentingan DPR padahal pekerjaan berat pemilu serentak sudah di depan mata. Sementara itu untuk dialog kedua kita akan membahas mengenai fenomena sosial maraknya kiriman karangan bunga untuk Ahok di Balai Kota. Meski pasangan Ahok Jarot sudah kalah dalam Pilkada DKI Jakarta versi hitung cepat, apakah ini menunjukkan banyaknya program Ahok Jarot yang telah dirasakan oleh warga atau ini hanya fenomena sosial sesaat akibat euforia Pilkada kemarin? Kita akan membahasnya bersama dengan sosiolog Tamrin Amal Tomagola. Berikut inilah Prime Time News selengkapnya untuk Anda. KPK sudah memasukkan dalam DPO atau daftar pencarian orang tersangka MSH dan kita kirimkan surat ke Kapolri hari ini. Pemirsa, KPK memasukkan nama tersangka pemberi keterangan palsu Miriam S. Haryani dalam daftar pencarian orang DPO. KPK telah 2 kali melayangkan surat panggilan kepada Miriam untuk melengkapi keterangan penyidikan dugaan kasus korupsi mega proyek KTP elektronik. Namun Miriam selalu mangkir. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, dalam keterangannya kepada para wartawan memastikan surat Miriam masuk dalam daftar pencarian orang atau buron sudah dikirimkan ke Mabes Polri. Menurut KPK, langkah memasukkan DPO dilakukan karena Miriam tidak hadir dalam 2 kali pemanggilan penyidikan di KPK. KPK juga mengaku tidak menemukan keberadaan Miriam saat melakukan penggeledahan di rumah dan juga di kantor Miriam beberapa waktu yang lalu. KPK mengklaim juga berniat menjemput paksa Miriam jika yang bersangkutan ditemukan di rumah saat penggeledahan dilakukan. KPK menghimbau agar masyarakat dapat memberitahukan keberadaan Miriam jika mengetahui lokasi tersangka pemberi keterangan palsu tersebut. Sebelumnya KPK menetapkan Miriam sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemberian keterangan palsu saat sidang IKTP di Pengadilan Tipikor. Miriam tidak mengakui kebenaran berita acara pemeriksaan saat penyidikan dirinya dan mengaku dalam tekanan saat memberi keterangan tersebut. KPK sudah memasukkan dalam DPO atau daftar pencarian orang tersangka MSH dan kita kirimkan surat ke Kapolri hari ini. Dasar pengiriman DPO tersebut adalah sejumlah peraturan perundang-undangan tentu saja, termasuk juga permintaan pada Kapolri dan jajarannya, permintaan bantuan untuk melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, dan jika penangkapan sudah dilakukan maka itu diserahkan ke KPK dan kita akan berkoordinasi lebih lanjut. Miriam S. Haryani hingga kini tidak jelas keberadaannya setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik. KPK telah mengirimkan surat ke Polri memasukkan Miriam S. Haryani dalam daftar pencarian orang. Nama Miriam Haryani, anggota Komisi 2 periode 2009 hingga 2014 dari Partai Hanura, pada awal penyidikan kasus KTP elektronik menjadi salah satu saksi yang tergolong kooperatif. Miriam bahkan menjelaskan secara rinci dan runut aliran dana yang diduga mengalir ke sejumlah anggota DPR saat dipanggil KPK terkait adanya dugaan korupsi proyek KTP elektronik yang merugikan negara 2,3 triliun rupiah.
Hal tersebut tertuang dalam BAP yang dibawa oleh Jaksa Penuntut Umum KPK saat kasus korupsi KTP elektronik bergulir ke persidangan. Namun saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan, Miriam membantah semua isi BAP. Ia berdalih apa yang tertuang dalam BAP karena saat pemeriksaan, mantan politisi Hanura itu mengaku ditekan oleh penyidik KPK. Mereka semua yang membuat kan. Apa ditunjukkan coret-coretannya sama ibu sama apa ini? Itu jadi laptop enggak ditunjukkan. Mereka semua yang membuat semuanya. Contohnya di sini apa coretan coba? Sebentar kita konfirmasi. Iya. Ya misalnya apakah ibu KPK menjawab tudingan Miriam dengan membawa 3 penyidik KPK untuk bersaksi di pengadilan dan mereka pun menyodorkan bukti rekaman pemeriksaan Miriam di KPK. Selain itu, penyidik KPK Novel Baswedan yang bersaksi di persidangan mengungkap Miriam justru balik mengaku takut dan mendapat tekanan dari sejumlah nama anggota DPR. Mulia, tentang tadi yang saya sampaikan bahwa saksi ini diancam, itu tidak masuk dalam BAP. Tapi itulah yang diceritakan. Jadi konteks yang disampaikan itu bukan hal yang tertuang dalam pemeriksaan. Karena yang bersangkutan tentunya akan dalam tanda kutip berbahaya atau resisten apabila terkait dengan ancaman itu dituangkan dalam BAP. Karena itu justru merugikan saksi yang mulia, maka kami nggak lakukan itu. Karena keterangan yang berubah dan mencabut BAP di persidangan, Miriam kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. 2 kali Miriam mangkir dari pemanggilan KPK usai kesaksiannya di persidangan Tipikor. KPK kini menetapkan anggota DPR dari Partai Hanura ini dalam daftar pencarian orang. Tim Liputan Metro TV. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini kembali menggelar sidang kasus dugaan skandal mega proyek KTP elektronik. Jaksa menghadirkan 10 saksi, di antaranya Oli Dodo Kambe, mantan anggota Komisi 2 DPR dan keponakan Ketua DPR Setia Novanto dan Irfan Hendra Pambudi. Sidang kasus iktp digelar sejak tadi pagi dan sampai berita ini kami tayangkan masih berlangsung. Sidang dibagi menjadi 2 termin, 5 saksi di termin pertama dan juga 5 saksi di termin kedua. Ke-10 saksi yang dihadirkan di persidangan berasal dari kalangan anggota DPR, pihak swasta serta panitia pengadaan barang dan jasa dari Kementerian Dalam Negeri. Sejauh ini KPK telah menetapkan 2 tersangka dalam skandal proyek iktp yang diduga merugikan keuangan negara mencapai 2,3 triliun rupiah. Mereka adalah Miriam S. Haryani dan juga Andi Narogong, sementara 2 lainnya sudah menjadi terdakwa. Mereka adalah Sugiharto dan Irman selaku mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri. Pemirsa, pimpinan DPR resmi menerima usul pengguliran hak angket terhadap KPK dalam rapat paripurna, namun fraksi-fraksi di DPR mengaku tidak mau ikut campur. Sementara itu KPK meminta DPR tidak menggabungkan proses hukum dengan politik. Dalam rapat paripurna DPR jelang masa reses 28 April 2017, pimpinan DPR telah menerima usul pengguliran hak angket terhadap KPK. Tapi pengambilan keputusan nanti melalui paripurna, apakah disetujui oleh semua pihak atau tidak dan sebagainya. Di lampiran suratnya itu semua fraksi ada perwakilan Pak ya, tanda tangan Pak ya? Belum tahu. Ini saya belum lihat detail, kan baru sekedar membacakan usulan ya. Meski sudah memenuhi syarat untuk dilanjutkan dalam rapat paripurna, sejumlah fraksi mengklaim tidak mau mencampuri usul hak angket yang dimotori Komisi Hukum DPR ini. Fraksi Partai Golkar, saya sampaikan sekali lagi, fraksi Partai Golkar tidak dalam posisi untuk mendukung. Kami justru menghimbau untuk teman-teman berpikiran lebih jernih. Sikap fraksi hanya akan disampaikan pada saat itu nanti dibahas di Badan Musyawarah dan itu belum sampai. Ya memang terbuka terhadap publik yang terkait dengan informasi yang berhubungan dengan persidangan tentu tidak dibolehkan. Menurut Komisi 3, pengguliran hak angket disebabkan KPK tidak mau transparan dalam penanganan sejumlah kasus. Biar jelas dan tuntas, karena beberapa teman meyakini tidak ada rekaman mengenai pernyataan dari Mariam tersebut. Itu dasarnya, nggak ada yang lain-lain. Yang kedua, yang paling fatal adalah statement dari salah satu anggota komisioner bahwa mereka tidak bisa bekerja secara maksimal.
Sementara KPK meminta DPR tidak mencampur adukan proses hukum dengan politik. Rekaman pemeriksaan atau BAP Miriam pada saat menjadi saksi, sekarang sudah menjadi tersangka, itu dibuka, maka tentu ada risiko-risiko kasus yang kita tangani ini terhambat. Baik kasus indikasi keterangan tidak benar di pengadilan ataupun kasus IKTP-nya sendiri, karena ini saling terkait satu dengan yang lainnya. Sebelum menggulirkan hak angket kepada KPK, Komisi 3 DPR meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan Miriam S. Haryani untuk membuktikan benarkah ada nama 6 legislator yang disebut oleh Miriam dalam kesaksiannya. Namun hal ini ditolak KPK karena kasus Miriam masih dalam penyidikan KPK. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, politisi Golkar Yoris Raweai mengaku tidak peduli dengan ancaman sanksi peringatan ataupun pemecatan yang dilayangkan kader Golkar Rabu malam. Pengamat menilai budaya pemecatan seakan menjadi pilihan utama ketika seseorang dianggap mengganggu internal partai politik. Yoris Raweai, koordinator bidang politik hukum Partai Golkar ini mengaku tidak ambil pusing dengan sikap sejumlah kader Golkar yang berseberangan dengan dirinya. Bahkan Yoris tak gentar dengan ancaman sanksi partai. Nah, yang ngomong kemarin bilang saya harus pecat, siapa dia? Gue kira bingung kan. Dia nggak ada dalam struktur, dia tidak punya kewenangan gitu. Kan yang bisa berhak memutuskan kan kita ada mekanisme kan. Ada rapat harian terbatas dan ada rapat pleno gitu. Mereka ini siapa? Nggak tahu juga kan, terus mengatasnamakan itu. Tapi ya udah, saya anggap ke orang lucu-lucu aja lah, ngapain ditanggapi. Sebelumnya, usai pertemuan DPD 1 dan 2 Partai Golkar Rabu malam, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menyatakan Yoris Raweai dijatuhkan sanksi karena mengganggu soliditas Partai Golkar. Ya itu tergantung ya, nanti akan kita lihat, kita berikan peringatan pertama 7 hari. Ya setelah itu selanjut lagi dan setelah itu akan diambil satu keputusan yaitu pemecatan. Peneliti Formapi Lucius Karus menilai tindakan pemecatan akan merugikan Golkar meski budaya pemecatan menjadi pilihan utama ketika seseorang dianggap merugikan internal partai politik. Pernyataan seseorang harus dilawan dengan pernyataan juga mestinya, bukan membunuh karir politik seseorang. Memang kemudian budaya pecat-memecat itu akan menjadi sesuatu yang menjadi pilihan utama gitu ya. Ketika misalnya seseorang dirasa mengganggu atau menambah masalah dari masalah yang sudah ada. Di sisi lain, baik Yoris Raweai maupun Idrus Marham memastikan Partai Golkar tetap mendukung pemerintahan Jokowi JK serta siap memenangkan Joko Widodo dalam pemilihan presiden pada 2019 mendatang. Tim Liputan, Metro TV. Tetaplah bersama kami, Prime Time News akan kami lanjutkan dengan informasi KPU tersandera DPL setelah revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu batal disahkan pada bulan April 2017. Tetaplah bersama kami.